Berjumpa lagi bersama saya Bayu Prakoso. Kali ini kita akan berbicara tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Langsung saja, seperti yang bisa kalian lihat di video, di sini sudah saya ketikkan mengenai materi-materi tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Materi ini merupakan materi dari sejarah Indonesia wajib untuk kelas 10. Nah, supaya tidak terlalu lama, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Asal-usul nenek moyang. Bayangkan saja, ada lebih dari 500 suku bangsa Indonesia. Sungguh merupakan kekayaan bangsa yang tidak dimiliki oleh negara lain. Namun demikian, kekayaan ini akan menjadi masalah jika kita tidak pandai mengelola perbedaan yang ada. Tentu, ini berkaitan pula dengan asal mula kedatangan suku bangsa dan kapan mereka datang. Sebelumnya kita pahami beberapa teks yang ada di depan kalian ini. Penduduk asli Kepulauan Indonesia adalah ras berkulit gelap dan bertubuh kecil. Mereka mulanya tinggal di Asia bagian tenggara. Ketika zaman es mencair dan air laut naik hingga terbentuk Laut Cina Selatan dan Laut Jawa, sehingga memisahkan pegunungan vulkanik Kepulauan Indonesia dari daratan utama. Beberapa penduduk asli Kepulauan Indonesia tersisa dan menetap di daerah-daerah pedalaman, sedangkan daerah pantai dihuni oleh penduduk pendatang. Penduduk asli ini disebut sebagai suku bangsa Veda oleh Sarasin. Sarasin sendiri dia merupakan salah seorang antropolog yang meneliti tentang asal-usul dan persebaran nenek moyang bangsa Indonesia. Ras yang masuk dalam kelompok ini adalah suku bangsa Hyeng di Kamboja, Miaotse, Yonjen di Cina, dan Senoy di Semenanjung Malaya. Kalau kita lihat suku bangsa di sini atau asal-usulnya, seperti ada suku bangsa Hyeng yang berasal dari Kamboja, Miaotse, dan Yaojen itu dari Cina. Juga ada suku bangsa Senoy. Suku bangsa Senoy sendiri dikatakan itu berasal dari Semenanjung Malaya. Kalau kita lihat, ternyata sangat kompleks sekali mengenai asal-usul dari manusia Indonesia itu sendiri. Pendatang berikutnya membawa budaya baru, yaitu budaya Neolitik. Budaya Neolitik, seperti kita ketahui, budaya Neolitik adalah budaya zaman batu, atau dalam hal ini zaman batu muda. Para pendatang baru itu jumlahnya jauh lebih banyak daripada penduduk asli. Mereka datang dalam dua tahap. Mereka itu oleh Sarasin disebut sebagai Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Kedatangan mereka terpisah, diperkirakan lebih dari 2000 tahun yang lalu. Sarasin menganggap bahwa suku bangsa ini datang melalui dua tahap, jadi tidak serta-merta langsung menghuni wilayah Indonesia, namun mereka lebih dahulu datangnya ke wilayah Indonesia itu bertahap. Oleh Sarasin ini disebut sebagai bangsa Proto-Melayu dan bangsa Deutero-Melayu. Nah, dia berpendapat kedatangan bangsa ini itu terpisah, diperkirakan lebih dari 2000 tahun. Artinya, dari jangka waktu 2000 tahun antara tahap pertama dan tahap kedua dipisahkan oleh waktu yang sangat lama. Yang pertama,
Proto-Melayu. Proto-Melayu diyakini sebagai nenek moyang orang Melayu Polinesia yang tersebar dari Madagaskar sampai pulau-pulau paling timur di wilayah Pasifik. Mereka diperkirakan datang dari Cina bagian selatan. Ras Melayu ini mempunyai ciri-ciri rambut lurus, kulit kuning kecoklat-coklatan, dan bermata sipit. Secara umum, ciri-ciri ini adalah ciri-ciri fisik yang melekat pada masyarakat atau suku bangsa keturunan dari Proto-Melayu. Dari Cina bagian selatan, tepatnya di daerah Yunan, mereka bermigrasi ke Indochina dan Siam, kemudian ke Kepulauan Indonesia. Mereka itu mula-mula menempati pantai-pantai Sumatera Utara, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Barat. Ras Proto-Melayu membawa peradaban batu di Kepulauan Indonesia. Ketika datang para imigran baru, yaitu orang-orang Deutero-Melayu atau disebut juga dengan ras Melayu muda, mereka berpindah masuk ke pedalaman dan mencari tempat baru ke hutan-hutan sebagai tempat huniannya. Ras Proto-Melayu itu pun kemudian mendesak keberadaan dari penduduk asli. Kehidupan di dalam hutan-hutan menjadikan mereka terisolasi dari dunia luar, sehingga memudarkan peradaban mereka. Penduduk asli dan ras Proto-Melayu itu pun kemudian melebur. Mereka itu kemudian menjadi suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo. Kalau kita lihat di masa sekarang, kehidupan dari suku bangsa ini, suku bangsa Batak, Dayak, Toraja, Alas, dan Gayo itu secara tradisional mereka terisolasi dari dunia luar. Karena apa? Mereka banyak menghuni hutan-hutan. Atau dengan bahasa yang lain, mereka banyak hidup di daerah pedalaman. Nah, ini yang kemudian nantinya merupakan keturunan dari Deutero-Melayu tersebut atau ras Melayu muda. Tadi dicontohkan ada suku Dayak. Suku Dayak itu banyak bermukim di wilayah Kalimantan, di Pulau Kalimantan pada khususnya. Secara umum suku bangsa Dayak itu terbagi menjadi beberapa macam, ada banyak sekali. Jadi tidak hanya satu saja. Dayak itu penyebutan untuk secara umum suku-suku yang mendiami Kalimantan dengan ciri khas yang sama. Namun suku Dayak sendiri itu masih bisa dibagi menjadi beberapa subsuku lagi. Nah, di sini gambar dari anak-anak suku Toraja. Mereka mendiami wilayah Sulawesi bagian selatan. Suku Toraja itu mereka hidupnya juga di pedalaman, jadi agak terisolir. Namun itu malah ikut menjaga tradisi masyarakat Toraja itu sendiri. Kalau kita lihat di internet itu ada banyak sekali ciri-ciri atau apa yang dilakukan oleh orang-orang dari suku Toraja tersebut. Mulai dari upacara-upacara kematian ataupun upacara-upacara adat yang lain. Kemudian suku Batak itu di wilayah Sumatera. Suku Batak di sini mereka banyak mendiami wilayah Sumatera, terutama di Sumatera bagian utara. Bahkan beberapa ahli itu mengatakan bahwa pusat suku Dayak itu sebenarnya di wilayah Samosir. Suku Batak di wilayah Samosir. Namun sekarang suku Batak itu sudah tersebar hampir ke seluruh wilayah Indonesia karena persebarannya itu sangat cepat mengenai suku Batak tersebut. Kemudian suku Alas dari Aceh Selatan.
Wilayah Provinsi Aceh itu banyak dihuni oleh banyak suku bangsa. Jadi tidak hanya suku Aceh saja. Tadi dikatakan ada Gayo. Nah, di sini ada Alas yang memiliki ciri-ciri fisik yang secara kalau kita lihat dari luar itu hampir mirip dengan orang-orang Aceh pada umumnya. Namun ketika kita lihat kebudayaannya itu ada sedikit perbedaan. Kemudian suku Gayo itu juga hidup di pedalaman. Orang-orang Gayo dan orang-orang Aceh itu sangat berbeda. Dari ciri fisik, kebudayaannya itu sangat berbeda sekali. Nah, ini yang kemudian membuktikan bahwa ternyata wilayah Aceh itu banyak dihuni oleh suku-suku bangsa yang bervariasi. Nah, persebarannya nanti bisa kita lihat di peta. Nah, ini sebagai ilustrasi persebaran manusia-manusia di Indonesia itu ternyata tidak hanya dalam satu gelombang, tapi ada 2 gelombang. Oke, dari apa yang saya kemukakan itu silahkan kalian buat tugas personal ya. Dalam hal ini nanti silahkan kalian cari referensi-referensi yang lain atau gunakan LKS ataupun buku paket yang sudah kalian pinjam dari perpustakaan, yaitu membuat ringkasan tentang Proto-Melayu, Deutero-Melayu, dan Melanozoid, juga Negrito dan Wedit. Ini ditulis di buku catatan. Referensi utama itu silahkan nanti buka buku Sejarah Indonesia halaman 35-40. Kemudian Deutero-Melayu. Deutero-Melayu merupakan ras yang datang dari Indochina bagian utara. Mereka membawa budaya baru berupa perkakas dan senjata besi di Kepulauan Indonesia, atau disebut juga dengan kebudayaan Dongson. Mereka seringkali disebut juga dengan orang-orang Dongson. Peradaban mereka lebih tinggi daripada ras Proto-Melayu. Mereka dapat membuat perkakas atau peralatan dari perunggu. Peradaban mereka ditandai dengan keahlian mengerjakan logam dengan sempurna. Perpindahan mereka ke Kepulauan Indonesia dapat dilihat dari rute persebaran alat-alat yang mereka tinggalkan di beberapa kepulauan di Indonesia, yaitu berupa kapak, persegi panjang. Peradaban ini dapat dijumpai di Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Nama Dongson sendiri itu merujuk ke nama tempat ditemukannya situs-situs atau peninggalan-peninggalan yang memiliki ciri khas seperti yang ada di wilayah ciri khas maksudnya yang sama dengan yang dibawa oleh suku bangsa Deutero-Melayu tersebut. Wilayah Dongson itu di wilayah Vietnam. Kemudian orang-orang Deutero-Melayu tadi dikatakan merupakan kebudayaan logam. Mereka sangat ahli dalam pembuatan perkakas ataupun alat-alat kelengkapan hidup yang terbuat dari logam. Persebarannya disebutkan tadi di wilayah Malaka, Sumatera, Kalimantan, Filipina, Sulawesi, Jawa, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi cukup luas persebaran dari ras Deutero-Melayu ini. Dalam bidang pengolahan tanah, mereka mempunyai kemampuan untuk membuat irigasi pada tanah-tanah pertanian yang berhasil mereka ciptakan dengan cara membabat hutan terlebih dahulu. Ras Deutero-Melayu juga mempunyai peradaban pelayaran lebih maju dari pendahulunya, karena petualangan mereka sebagai pelaut dibantu dengan penguasaan mereka terhadap ilmu perbintangan. Perpindahan ras Deutero-Melayu juga menggunakan jalur pelayaran laut. Selanjutnya, Deutero-Melayu membaur dengan Proto-Melayu. Dicontohkan, Proto-Melayu itu ada suku Alas,
dan Gayo. Deutero asli adalah suku Papua atau orang-orang Papua. Kemampuan navigasi itu mereka dapatkan itu dari kebiasaan mereka dalam berpetualang. Tentunya pada waktu itu mereka masih mengandalkan navigasi dari alam, seperti menggunakan bintang ataupun bulan itu sebagai penunjuk arah ketika malam hari, dan juga ketika siang hari mereka menggunakan matahari. Dalam pelayarannya pun pada awalnya mereka masih menggunakan perahu-perahu yang sifatnya sederhana. Namun seiring perkembangan waktu, kemudian mereka jadi banyak yang kemudian menggunakan perahu-perahu yang lebih baik karena perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang juga turut sejalan dengan hasil dari kebudayaan mereka. Bentuk kapal dahulu yang digunakan oleh masyarakat Deutero Melayu itu merupakan perahu yang digerakkan dengan tenaga angin yang paling dasar, yang paling sederhana, yang nantinya berkembang dari perahu yang kecil kemudian berkembang ke jenis perahu yang lebih besar seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan mereka itu tadi. Selain itu, ilmu perbintangan atau ilmu astronomi mereka juga berkembang. Dalam urusan navigasi mereka menggunakan bintang, pada malam hari untuk penunjuk arah, juga matahari sebagai penunjuk arah ketika siang hari. Kemudian melanesoid. Ras lain yang juga terdapat di Kepulauan Indonesia adalah ras melanesoid. Mereka tersebar di lautan Pasifik di pulau-pulau yang letaknya sebelah timur Irian dan benua Australia. Di Kepulauan Indonesia mereka tinggal di Papua bersama dengan Papua Nugini dan Bismarck, Solomon, New Caledonia, dan Fiji. Mereka tergolong rumpun melanesoid. Menurut Daljoni, suku bangsa melanesoid sekitar 70% menetap di wilayah Papua. Sedangkan 30% lagi tinggal di beberapa kepulauan di sekitar Papua dan Papua Nugini. Ras Papua melanesoid atau ras melanesoid itu banyak tersebar di wilayah Indonesia bagian timur dengan ciri-ciri fisik yang sangat mencolok perbedaannya dengan masyarakat Indonesia bagian barat. Namun, mereka adalah yang dikatakan sebagai orang-orang yang pertama tinggal di Kepulauan Nusantara. Walaupun begitu, suku bangsa ini juga banyak meninggalkan peradaban-peradaban penting di wilayah Indonesia. Juga mereka ikut dalam perkembangan peradaban di wilayah Nusantara. Tentunya peradaban ini dengan ciri khas masing-masing dari tiap-tiap suku bangsa yang ada di Indonesia. Hal ini mengingatkan kita bahwa Indonesia itu merupakan negara yang variatif. Variatif di sini maksudnya terdiri dari banyak suku bangsa yang memiliki ciri khas dan kebudayaannya masing-masing. Yang mana ini merupakan keuntungan bagi masyarakat Indonesia yang notabene ternyata merupakan sebuah negara yang sangat kompleks yang terdiri dari banyak suku bangsa. Ini tentu merupakan satu hal yang menarik. Pada mulanya, kedatangan bangsa Melanesia di Papua berawal saat zaman es terakhir, yaitu tahun 70.000 sebelum Masehi. Pada saat itu, Kepulauan Indonesia belum berpenghuni. Ketika suhu turun hingga mencapai kedinginan maksimal, air laut menjadi beku. Permukaan laut menjadi lebih rendah 100 meter dibandingkan permukaan saat ini. Pada saat itulah muncul pulau-pulau baru. Adanya pulau-pulau baru itu memudahkan makhluk hidup berpindah dari Asia menuju kawasan Oseania.
Periode zaman es, 70.000 tahun sebelum Masehi, itu banyak menciptakan jembatan-jembatan alami antar pulau. Dikarenakan banyak permukaan-permukaan laut itu yang mencair karena suhu ekstrim atau suhu dingin pada zaman es tersebut. Yang kemudian karena permukaan air laut itu mengeras, sehingga akhirnya bisa digunakan sebagai jembatan, bisa digunakan sebagai sarana untuk berpindah-pindah tempat. Ini memudahkan orang-orang Melanesoid pada waktu itu untuk mencapai ke wilayah yang notabene itu berada di tengah-tengah lautan, seperti wilayah kawasan Oseania. Oseania itu terletak di wilayah Samudra Pasifik, kepulauan di wilayah Samudra Pasifik. Bangsa Proto-Melanesoid terus terdesak oleh bangsa Melayu. Mereka yang belum sempat mencapai kepulauan Papua melakukan percampuran dengan ras baru itu. Percampuran bangsa Melayu dengan Melanesoid menghasilkan keturunan Melanesoid Melayu. Saat ini, mereka merupakan penduduk Nusa Tenggara Timur dan Maluku. Percampuran ini menghasilkan orang-orang NTT dan Maluku. Kemudian ada Negrito dan Wedit. Sebelum kedatangan kelompok-kelompok Melayu tua dan muda, negeri kita sudah terlebih dulu kemasukan orang-orang Negrito dan Wedit. Sebutan Negrito diberikan oleh orang-orang Spanyol karena yang mereka jumpai itu berkulit hitam mirip dengan orang-orang Negro Afrika. Sejauh mana kelompok Negrito itu bertalian darah dengan jenis-jenis Negro yang terdapat di Afrika serta kepulauan di Afrika, itu masih menjadi pertanyaan oleh masyarakat Spanyol pada waktu pertama kali berjumpa dengan mereka. Ketika dilihat dari warna kulit itu mereka sama, berkulit hitam. Namun, ciri fisik itu ternyata ada perbedaan. Orang-orang Negro Afrika itu cenderung mereka lebih besar perawakannya daripada orang-orang Negrito atau Wedit yang berada di wilayah Indonesia bagian timur atau di wilayah Oseania tadi. Kelompok Wedit terdiri atas orang-orang dengan kepala mesosepal dan letak mata yang dalam, sehingga nampak seperti berang. Kulit mereka coklat tua dan tinggi rata-rata lelakinya itu kisaran 155 cm. Wedit artinya Weda, yaitu bangsa yang terdapat di Pulau Ceylon. Pulau Ceylon itu sekarang adalah negara Sri Lanka. Persebaran orang-orang Wedit di Nusantara itu cukup luas. Misalnya di wilayah Palembang, Jambi itu ada suku Kubu, di Siak itu ada suku Sakai, di Sulawesi pojok tenggara itu ada Toala, suku Toala, Tokea, dan Tomuna. Ciri-ciri orang Wedit itu disamakan dengan penduduk Sri Lanka. Tinggi rata-rata lelakinya 155 cm, itu cenderung lebih pendek daripada orang-orang Negro. Nah, ini masih menjadi pertanyaan juga, bagaimana kelompok Wedit itu bisa melakukan persebaran sampai ke wilayah Indonesia. Sekitar 170 bahasa yang digunakan di Kepulauan Indonesia adalah bahasa Austronesia atau Melayu Polinesia. Bahasa itu kemudian dikelompokkan menjadi dua oleh Sarasin, yaitu bahasa Aceh dan bahasa-bahasa di pedalaman Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Kelompok kedua adalah bahasa Batak, Melayu, Melayu Standar, Jawa, dan Bali. Kelompok bahasa kedua itu mempunyai hubungan dengan bahasa Malagi di wilayah Madagaskar dan Tagalog di Pulau Luzon. Persebaran geografis kedua bahasa itu menunjukkan bahwa penggunanya adalah pelaut-pelaut pada masa pendahulu
yang sudah mempunyai peradaban lebih maju. Perkembangan bahasa itu turut mewarnai dari perkembangan peradaban di Indonesia. Tiap-tiap suku bangsa itu memiliki bahasa daerahnya masing-masing dengan ciri-ciri keunikan masing-masing. Di samping bahasa-bahasa itu juga terdapat bahasa Halmahera Utara dan Papua yang digunakan di pedalaman Papua dan bagian utara Pulau Halmahera. Ini sangat menarik sekali. Bahkan di wilayah-wilayah yang terpencil sekalipun, dengan suku-suku yang dikatakan lebih primitif, itu mereka sudah memiliki bahasa yang berbeda dengan orang-orang lain atau suku-suku yang lain. Corak kehidupan masyarakat masa praaksara. Pola hunian. Kalau kalian lihat, ini merupakan gambar gua-gua tempat tinggal manusia pada masa lampau. Pola hunian dilihat dari letak geografis situs-situs serta kondisi lingkungannya. Beberapa contoh yang menunjukkan pola hunian seperti itu adalah situs-situs purba di sepanjang aliran Bengawan Solo. Ada di wilayah Sangiran, Sambung Macan, Trinil, Ngawi, dan Ngandong. Ini merupakan contoh lingkungan di pinggir sungai. Kondisi itu dapat difahami mengingat keberadaan air memberikan beragam manfaat. Air merupakan kebutuhan pokok bagi manusia. Air juga diperlukan oleh tumbuhan maupun binatang. Keberadaan air pada suatu lingkungan mengundang hadirnya berbagai binatang untuk hidup di sekitarnya. Contoh dari adanya kecenderungan manusia purba menghuni suatu tempat. Masa berburu dan meramu. Masa manusia purba berburu dan meramu itu sering disebut dengan masa food gathering. Mereka hanya mengumpulkan dan menyeleksi makanan, karena mereka belum dapat mengusahakan jenis tanaman untuk dijadikan bahan makanan. Selain itu, dalam perkembangannya, mulai ada sekelompok manusia purba yang bertempat tinggal sementara, misalnya di gua-gua atau di tepi pantai. Peralihan zaman Mesolitikum ke Neolitikum menandakan adanya revolusi kebudayaan dari food gathering menuju food production dengan Homo sapiens sebagai pendukungnya. Masa berburu dan meramu silahkan bisa kalian lihat di buku kalian, di buku paket itu halaman 42 sampai 45. Silahkan dibaca selama 15 menit. Berburu dan meramu. Kegiatan manusia bercocok tanam terus mengalami perkembangan. Peralatan pokoknya adalah jenis kapak persegi dan kapak lonjong. Kemudian berkembang ke alat lain yang lebih baik. Dengan dibukanya lahan dan tersedianya air yang cukup, maka terjadilah persawahan untuk bertani. Hal ini berkembang karena saat itu, yakni sekitar tahun 2000 sampai 1500 sebelum Masehi, ketika mulai terjadi perpindahan orang-orang dari rumpun bangsa Austronesia dari Yunan ke Kepulauan Indonesia. Alat-alat berburu dan meramu itu masih sederhana. Yang kalian lihat di video ini, yang digambar ini adalah kapak persegi. Terbuat dari batu dengan teknik pembuatan yang masih sangat sederhana sekali, masih sangat kasar. Macam-macam kapak persegi itu dengan ukuran yang berbeda-beda. Ada yang lebih kecil, ada juga yang cenderung besar. Kapak-kapak ini biasa digunakan untuk menguliti hewan buruan dan memotong daging hewan buruan. Juga untuk membantu kehidupan manusia purba pada masa praaksara. Sistem kepercayaan.
Era manusia praaksara itu sebenarnya juga sudah mengenal sistem kepercayaan, walaupun sifatnya masih sangat sederhana sekali. Sistem kepercayaan, nenek moyang kita mengenal kepercayaan kehidupan setelah mati. Mereka percaya pada kekuatan lain yang maha kuat di luar dirinya. Mereka selalu menjaga diri agar setelah mati tetap dihormati. Berikut ini kita akan menelaah bagaimana sistem kepercayaan manusia zaman praaksara yang menjadi nenek moyang kita. Perwujudan kepercayaannya dituangkan dalam berbagai bentuk, diantaranya karya seni. Satu diantaranya berfungsi sebagai bekal untuk orang yang meninggal. Tentu kamu masih ingat tentang perhiasan yang digunakan sebagai bekal kubur. Seiring dengan bekal kubur ini, maka pada zaman purba, manusia mengenal penguburan mayat. Pada saat inilah manusia mengenal sistem kepercayaan. Sebelum meninggal, manusia menyiapkan dirinya dengan membuat berbagai bekal kubur dan juga tempat penguburan yang menghasilkan karya seni cukup bagus pada masa sekarang. Untuk itulah kita mengenal ada dolmen, sarkofagus, menhir, dan lain sebagainya. Gambar dolmen itu merupakan meja batu besar tempat untuk meletakkan saji. Ilustrasi dolmen itu bisa kalian lihat di video berikut ini atau di gambar berikut. Silakan diamati. Dolmen, meja batu tempat meletakkan saji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen, biasanya sering ditemukan kubur batu. Dolmen yang merupakan tempat pemujaan misalnya ditemukan di Telaga Mukmin, Sumberjaya di wilayah Lampung Barat. Dolmen yang mempunyai panjang 325 cm, lebar 145 cm, tinggi 115 cm ini disangga oleh beberapa batu besar dan kecil. Hasil penggalian tidak menunjukkan adanya sisa-sisa penguburan. Kemudian menhir. Ilustrasi menhir bisa kalian lihat. Batu besar sebagai penanda orang yang sudah meninggal, atau nanti ada pengertian yang lain. Karena kegunaannya ternyata tidak hanya itu. Menhir adalah batu tunggal, biasanya berukuran besar yang ditatah seperlunya sehingga berbentuk tugu dan biasanya diletakkan berdiri tegak di atas tanah. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik, dari kata men, itu berarti batu, dan hir itu panjang. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok, sejajar di atas tanah. Namun, pada beberapa tradisi juga ada yang diletakkan terlentang di tanah. Menhir bersama-sama dengan dolmen dan sarkofagus adalah megalit. Sebagai contoh, satu ciri utama budaya megalitik yaitu pembuatan menhir telah dikenal sejak periode Neolitikum, kisaran 6000 sebelum Masehi. Beberapa menhir memiliki pahatan pada permukaannya, sehingga membentuk figur tertentu atau menampilkan pola-pola hiasan. Menhir semacam ini dikenal sebagai menhir arca atau statu menhir. Pada kebanyakan kebudayaan, tradisi pembuatan menhir telah berlalu, diganti dengan pembuatan bangunan. Namun demikian, di beberapa tempat, terutama di Nusantara, tradisi ini masih dilakukan hingga abad ke-20. Menhir digunakan untuk tujuan religius dan memiliki makna simbolis sebagai sarana penyembahan arwah nenek moyang. Kemudian ada waruga.
Waruga adalah kubur atau makam leluhur orang Minahasa yang terbuat dari batu dan terdiri dari dua bagian. Bagian atas berbentuk segitiga seperti bubungan rumah dan bagian bawah berbentuk kotak yang bagian tengahnya itu ada ruang. Kemudian sarkofagus atau kubur batu. Ilustrasi dari sarkofagus bisa kalian lihat. Sarkofagus adalah suatu tempat untuk menyimpan jenazah. Sarkofagus umumnya dibuat dari batu. Kata sarkofagus berasal dari bahasa Yunani, sak itu daging, dan phagein itu memakan. Dengan demikian, sarkofagus bermakna memakan daging. Sarkofagus sering disimpan di atas tanah. Oleh karena itu, sarkofagus seringkali diukir, dihias, dan dibuat dengan teliti. Beberapa dibuat untuk dapat berdiri sendiri, sebagai bagian dari sebuah makam atau beberapa makam, sementara beberapa yang lain dimaksudkan untuk disimpan di ruang bawah tanah. Di Mesir kuno, sarkofagus merupakan lapisan perlindungan bagi mumi, keluarga kerajaan, dan kadang-kadang dibahat dengan alabaster. Sarkofagus kadang-kadang dari logam atau batu kapur. Juga digunakan oleh orang Romawi kuno sampai datangnya agama Kristen yang mengharuskan mayat untuk dikubur di dalam tanah. Di Indonesia, tradisi membuat sarkofagus dari batu dikenal dalam tradisi megalitik. Pernah atau masih hidup seperti di wilayah Tapanuli, Sumba, di Kepulauan NTT, Minahasa di wilayah Sulawesi Utara itu juga dikenal sebagai Waruga, serta di beberapa tempat di Pulau Jawa. Ini merupakan ilustrasi dari sarkofagus. Sistem kepercayaan. Masyarakat zaman praaksara, terutama periode zaman Neolitikum, sudah mengenal sistem kepercayaan. Mereka sudah memahami adanya kehidupan setelah mati. Mereka meyakini bahwa roh seseorang yang telah meninggal akan ada kehidupan di alam lain. Oleh karena itu, roh orang yang sudah meninggal akan senantiasa dihormati oleh sanak kerabatnya. Batu-batu besar ini menjadi lambang perlindungan bagi manusia yang berbudi luhur. Juga memberi peringatan bahwa kebaikan kehidupan di akhirat hanya akan dapat dicapai sesuai dengan perbuatan baik selama hidup di dunia. Hal ini sangat tergantung pada kegiatan upacara kematian yang pernah dilakukan untuk menghormati leluhurnya. Oleh karena itu, upacara kematian merupakan manifestasi dari rasa bakti dan hormat seseorang terhadap leluhurnya yang sudah meninggal. Sistem kepercayaan masyarakat praaksara yang demikian itu telah melahirkan tradisi megalitik atau zaman megalitikum, zaman batu besar. Mereka mendirikan bangunan batu-batu besar seperti menhir, dolmen, punden berundak, dan sarkofagus. Pada zaman praaksara, seseorang dapat dilihat kedudukan sosialnya dari cara penguburannya. Bentuk dan bahan wadah kubur dapat digunakan sebagai petunjuk status sosial seseorang. Penguburan dengan sarkofagus misalnya memerlukan jumlah tenaga kerja yang lebih banyak dibandingkan dengan penguburan tanpa wadah.
Dengan kata lain, pengelolaan tenaga kerja juga sering digunakan sebagai indikator stratifikasi sosial seseorang dalam masyarakat. Nah, ini tadi sedikit kita bahas, kita uraikan tadi mengenai persebaran dan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Juga sekilas tadi kita bahas mengenai keadaan masyarakat Indonesia pada masa pra-aksara. Nah, sekarang kita cukupkan sekian untuk materi kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Berjumpa lagi bersama saya. Kita lanjutkan dari materi sebelumnya. Untuk materi sekarang kita membicarakan tentang budaya Boxenhobin, pengaruh terhadap perkembangan budaya masyarakat awal di Kepulauan Indonesia. Kemarin kita sekilas membahas tentang Dongson atau kebudayaan Dongson, sekarang kebudayaan Boxenhobin. Kebudayaan Boxenhobin. Kebudayaan Boxenhobin ini merupakan kebudayaan yang dibawa oleh masyarakat dari daerah Boxen dan Hobin, itu mengenai pembuatan nekara. Ini juga alat-alat perunggu sebenarnya, hampir mirip dengan yang dibawa oleh orang-orang Dongson. Istilah Boxenhobin digunakan mulai tahun 1920. Kebudayaan Boxenhobin itu lebih cenderung ke kebudayaan batu. Peralatan Boxenhobin itu masih banyak yang menggunakan alat-alat dari batu. Selain itu, peralatan-peralatan dari Boxenhobin itu juga kita kenal dengan alat-alat serpih atau alat-alat dari serpih. Ilustrasinya bisa kalian lihat, bisa sambil kalian lihat yang ada di slide. Peralatan Boxenhobin yang lain itu berupa penggunaan batu giling yang dikenal oleh manusia praaksara pada masa lampau. Selain itu, mereka juga menggunakan alat-alat dari tulang. Peralatan Boxenhobin ditemukan juga alat serpih berpunggung dan mikrolit atau toalian. Daerah penemuan dari kebudayaan Boxenhobin ini antara lain di daerah Myanmar atau Burma, Gua Kom Tray itu di wilayah Vietnam, Sumatera, Jawa itu di sekitar Bengawan Solo, Nusa Tenggara, wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua atau Irian, Semenanjung Minahasa, dan wilayah Maluku Utara. Manusia pendukungnya atau manusia pendukung pada era Boxenhobin ini adalah Pithecanthropus erectus. Selanjutnya kebudayaan Dongson. Dongson berasal dari Vietnam, dihubungkan dengan daerah Dong Dao dan
Gomun. Kebudayaan Dongson itu dimulai tahun 2500 sebelum Masehi. Kebudayaan Dongson itu merupakan kebudayaan perunggu. Dongson, cara pembuatan Dongson atau kebudayaan Dongson itu menggunakan teknik cetak lilin. Pengaruh budaya Dongson terhadap perkembangan budaya perunggu di Indonesia. Itu yang pertama dibuktikan dengan nekara yang ditemukan di Indonesia, itu berisi hiasan yang tidak akan ditemukan di wilayah-wilayah lain. Selain itu, menurut Heine Geldern, nekara yang ditemukan di Sangkeng itu berasal dari daerah Funan. Bukti yang lain, nekara yang ditemukan di Bali mempunyai 4 patung kata. Pengaruh budaya Dongson terhadap perkembangan budaya perunggu di Indonesia. Penyebaran nekara tipe Heger itu berada di wilayah Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Maluku Selatan. Untuk latihan, silahkan kalian cari ciri khas kebudayaan Boxenhobin itu apa, dan jenis-jenis alat yang berasal dari kebudayaan Boxenhobin itu apa saja. Yang ketiga, di wilayah Indonesia, alat-alat dari batu kebudayaan Boxenhobin banyak ditemukan di daerah mana saja. Nah, silahkan ini kalian cari sebagai bahan latihan dan evaluasi mengenai kemampuan kalian dalam materi kali ini. Selain itu, silakan juga yang dimaksud dengan tualian itu apa. Juga, apa buktinya bahwa kebudayaan logam di Indonesia dipengaruhi oleh kebudayaan Dongson dan kebudayaan Cina atau India. Yang ketiga, bagaimana cara pembuatan peralatan dari logam dari kebudayaan Dongson tersebut. Latihan yang lain, sebutkan daerah penyebaran nekara tipe Heger. Kedua, bagaimana cara pembuatan peralatan dari logam dari kebudayaan Dongson. Ketiga, jelaskan jalur penyebaran benda-benda perunggu di Indonesia melalui jalur darat dan laut. Keempat, jelaskan dampak munculnya kota dagang di Indonesia dengan keterlibatan bangsa Indonesia di bidang perdagangan. Silahkan beberapa soal ini tadi kalian kerjakan, gunakan sebagai evaluasi. Silahkan kalian cari di buku-buku referensi seperti buku paket yang sudah kalian pinjam, juga internet, gunakan cara bijak. Selain itu, gunakan juga materi-materi yang sudah diberikan oleh guru kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.
Kembali lagi bersama saya. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan tentang zaman batu. Zaman batu di Indonesia itu yang pertama ada zaman Paleolitikum atau zaman batu tua. Ciri-ciri zaman batu tua antara lain, yang pertama, alat-alat dibuat dari batu. Itu masih kasar sekali peralatannya. Kemudian manusianya belum bertempat tinggal menetap. Selanjutnya berlangsung selama kira-kira 600.000 tahun. Keempat, batu adalah bahan yang sangat utama pada era zaman batu itu. Ciri-cirinya seperti disebutkan di sini, ada 4 ciri-ciri utama dari zaman batu tua atau Paleolitikum di Indonesia. Jenis manusia pendukung pada zaman Paleolitikum itu adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus sendiri ditemukan oleh Eugene Du Bois di dekat Trinil, sebuah desa di pinggir Bengawan Solo, Ngawi. Pertama ditemukan adalah tulang rahang, kemudian geraham, bagian atas tengkorak, dan tahun 1892 ditemukan geraham lagi dan tulang paha kiri. Volume otak kurang lebih 900 cc. Berjalannya sudah tegak. Disebut juga sebagai manusia kera yang berjalan tegak. Ini adalah fosil dari Pithecanthropus erectus. Silahkan kalian amati. Yang kedua ada Homo mojokertensis. Diselidiki oleh von Koningswald di daerah sepanjang lembah Kali Solo, daerah Perning, Mojokerto, selama tahun 1936 sampai 1941. Pertama ditemukan adalah fosil tengkorak anak-anak dekat Mojokerto. Berbadan tegap, mukanya menonjol ke depan dengan kening yang tebal dan tulang pipi yang kuat. Kemudian Pithecanthropus robustus. Fosil ini ditemukan oleh Weidenreich dan von Koningswald tahun 1939 di daerah Trinil, Lembah Bengawan Solo. Tubuhnya lebih besar dan lebih kuat dari Pithecanthropus erectus. Kelima, Meganthropus paleojavanicus. Ditemukan oleh von Koningswald tahun 1941 di Desa Sangiran, Sragen, Jawa Tengah. Rahangnya lebih besar dan kuat dibandingkan Pithecanthropus erectus. Corak kemanusiaan terlihat pada gerahamnya. Makhluk ini dianggap lebih tua dan lebih besar tubuhnya dari Pithecanthropus. Memiliki tonjolan kening yang mencolok, tidak memiliki dagu, serta memiliki perawakan yang tegap. Memiliki tulang pipi yang tebal. Meganthropus paleojavanicus hidup 2 juta sampai 1 juta tahun yang lalu. Kemudian Homo soloensis. Homo soloensis itu pada tahun 1931 sampai 1934. Ditemukan 11 fosil tengkorak di dekat desa Ngandong, Lembah Bengawan Solo oleh von Koningswald dan Weidenreich. Makhluk ini lebih tinggi tingkatannya daripada Pithecanthropus erectus. Bahkan sudah dapat disebut sebagai manusia.
7. Homo wajakensis. Fosil yang ditemukan di Wajak termasuk dalam spesies Homo sapiens dekat daerah Tulungagung. Fosil ini ditemukan oleh Van Richthofen pada tahun 1889 dan diselidiki pertama kali oleh Du Bois. Fosil yang ditemukan terdiri atas tengkorak, rahang bawah, dan beberapa ruas leher. Muka datar dan lebar, hidung lebar dan bagian mulutnya menonjol. Dahinya agak miring, tengkoraknya sedang, agak lonjong, dan agak bersegi di tengah-tengah. Atap tengkoraknya dari muka ke belakang. Mukanya lebih mongoloid karena sangat datar dan pipinya menonjol ke samping. Termasuk ke dalam Homo sapiens. Ini adalah bagan mengenai penemuan dan tahun ditemukan dari fosil-fosil manusia purba tersebut. Ini juga merupakan ilustrasi dari manusia purba tadi. Bentuk evolusi yang terjadi dari manusia praaksara sampai ke manusia modern. Silahkan kalian amati. Kebudayaan. Kebudayaan Pacitan menghasilkan kapak genggam atau disebut juga dengan chopper. Fungsinya alat menumbuk biji-bijian, membunuh binatang buruan, membuat serat-serat dari pepohonan, juga senjata menyerang lawannya, menetak dan memotong. Ini adalah contoh dari alat-alat yang ditemukan di kebudayaan Pacitan atau alat serpih. Kebudayaan Ngandong. Ini banyak ditemukan alat-alat dari tulang. Fungsinya antara lain untuk mengorek ubi, untuk berburu, digunakan sebagai ujung tombak, menangkap ikan, mengumpulkan buah-buahan, kemudian flax. Fungsinya antara lain untuk mengupas, flake, menguliti binatang, berburu, dan beberapa hal yang lain. Ini adalah contoh dari kebudayaan Ngandong. Silahkan diamati. Kemudian hasil kesenian. Hasil kesenian dari era tersebut antara lain arca, walaupun sifatnya masih sederhana sekali, ukiran-ukiran di tulang, lukisan pada dinding gua,
seperti ilustrasi berikut. Lukisan-lukisan pada dinding gua berupa lukisan binatang dan telapak tangan masih sangat sederhana sekali. Nah, itu tadi merupakan corak kehidupan pada masa zaman batu tua atau Paleolitikum. Selanjutnya, kita akan membahas tentang periode zaman batu yang kedua. Namun pembahasan akan kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.